warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Maaf Pak ya, saya mengganggu hari ini. Saya hanya ingin menggali sedikit tentang dilema etika atau rujukan moral. Jadi Bapak sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah? Kalau di sini setahun 2 bulan ya. Berarti di sini baru Pak ya. Oke Pak. Jadi masuk ke fokus permasalahan Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini untuk guru apa untuk murid? Boleh untuk murid, boleh untuk guru juga. Ini kan kasus yang dialami lah selama Bapak menjadi pemimpin. Rujukan moral masalah yang ingin apa mengidentifikasi ya. Iya, begini. Bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi? Yang dimaksud kasus etika moral berarti yang berkenaan dengan moral guru atau anak-anak gitu ya. Kalau muridnya kita lihat memang dia kan dari tingkah lakunya, dari tutur bahasanya, dari pergaulannya bisa kita lihat di mana tuh etikanya yang bagus, yang enggak itu kan jadi dari pergaulan dia sehari-hari nampak gitu aja, bisa kita lihat. Kalau anak yang punya etika itu kan lebih sopan sama guru misalnya, tutur bahasanya lebih bagus dibandingkan dengan anak yang tidak punya etika gitu. Salah satunya begitu kan, yang mudahnya. Nah kalau yang halusnya lagi nanti kan kita perlu pendalaman dia tuh mana yang melanggar etika sama enggak gitu. Ya, baik Pak. Nah, jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan suatu keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Semua itu kan kita kan harus mengambil keputusan, kan tidak boleh gegabah kan gitu kan. Kita harus ada pertimbangan baik tadi seperti yang kita sebut di atas tadi, etikanya, moralnya juga. Walaupun sama-sama benar, itu kan harus kita masukkan di situ. Jadi ini A benar, B benar, tapi di etika tadi belum tentu sama-sama benar gitu. Jadi itu harus kita telah juga mana yang terbaik kan, antara dua yang baik, mana yang terbaik harus kita telah juga supaya jangan salah kita mengambil keputusan. Ya, yang seharusnya benar jadi salah, yang salah jadi benar. Artinya nggak berat sebelah ya Pak, Nggak memihak. Jadi kita harus harus adil lah ya. Adil gitu. Tidak memihak karena si A kita ke si A, ke B gitu. Enggak kita ke personalnya gitu. Oke, baik Pak. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tentang yang tadi soalnya masih tentang berkaitan tentang dilema etika. Langkah-langkahnya seperti apa? Biasanya kita kan lihat dulu kasusnya apa kan gitu. Habis itu kita telah pelan-pelan apa namanya pemecahan masalah itu kan harus kita tahu kasusnya yang detail supaya kita tahu memutuskan itu benar. Karena kan di luar itu benar, belum tentu di dalamnya benar kan gitu. Nah, makanya kita harus ini kita pelan-pelan dulu dapat, maksudnya harus ada tindak apa namanya ya. Metodenya apa nama? Kalau metodenya lupa saya apa. Tapi kita harus memang pelan-pelan satu persatu baru dapat hasil yang memuaskan. Tapi kalau kita langsung begitu dapat masalah langsung kita putuskan, belum tentu dapat hasil yang sesuai dengan keinginan yang terbaik, maksudnya bukan keinginan ya. Berarti harus kita pikirkan matang-matang ya. Tidak boleh digabah gitu ya. Ada langkah-langkahnya, cuman kalau kita sebutkan di sini mungkin panjang kali nanti ya. Menghabiskan waktu ya Pak. Oke, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Efektif ya, yang pertama kita memang harus apa namanya panggil orang-orang yang berkasus itu pertamanya. Setelah itu kita sharing antara dua pihak ini, kita lihat bagaimana dari hati ke hati kita. Kadang-kadang kasus ini bukan pribadi dia, cuman karena ada masalah di luar atau apa itu terbawa.
Gitu. Ya mungkin anak-anak pun di rumah nggak dikasih jajan misalnya. Kalau anak otaknya udah blank, ada kawan yang ganggu ya, dia dimaki, tak apa gitu. Begitu juga sama guru kan gitu. Kadang-kadang di rumah sama suami atau sama istri lagi ada masalah. Jadi keluar bahasa-bahasa yang nggak bagus jadi atau etika-etika yang dianggap melanggar tingkah laku yang melanggar etika tadi. Karena dari pengaruh luar, bisa juga dengan lingkungan, nggak mesti dengan keluarga juga, dengan lingkungan juga. Sekarang kan lingkungan sibuk dengan SMS ya, sibuk dengan orang lain gimana itu aja. Jadi mungkin terbawa dia gitu. Sebelum berangkat ke sekolah udah ada dalam kepalanya tuh, udah lepas di sekolah gitu. Yang seharusnya lepas di pagar masuk ke sekolah ya Pak. Makanya gitu. Oke Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya apa ya? Tantangannya kan kadang-kadang kawan-kawan kita atau anak-anak itu nggak terima dia itu kita bilang melanggar etika. Karena menurut dia itu nggak melanggar etika. Kenapa bisa begitu? Karena mereka nggak belajar agama, kadang-kadang nggak mendalami agama, nggak belajar tata krama itu jadi atau di rumahnya lingkungannya yang mempengaruhi menurut mereka yang mereka sampaikan atau yang mereka perbuat itu nggak melanggar etika di lingkungan dia atau di keluarganya. Jadi gitu kita itu ada yang nggak bisa menerima. Padahal itu memang melanggar gitu kan, nggak bisa menerima. Walaupun ada yang diam, ada yang membantah gitu. Itu kan masing-masing orangnya adanya. Tapi memang di situ memang salahnya kalau kita nasihati atau apa. Kadang menurut dia tuh kita malah yang salah kan gitu, kan menganggap yang kita bilang itu salah gitu. Itu dilemanya gitu. Tapi kalau memang mereka yang sudah punya nilai agama, nilai kebajikan, dia bisa menerima tuh, bisa dia memperbaiki ke depannya. Kadang-kadang kalau yang tidak bisa menerima tuh malah lebih menonjol dia kan. Iya Pak, baik. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalnya memanggilnya dulu atau ada prosedur-prosedur apa gitu yang biasa Bapak jadwalkan? Kalau jadwal yang dengan etika itu khusus tidak ada sebenarnya kan, karena kan etika itu pelanggaran etika itu nggak terjadwal, bisa hari ini muncul, besok enggak, atau kadang-kadang hari ini muncul beberapa kali misalnya kan. Jadi memang lebih terjadwal, lebih cenderung kalau ada kejadian yang melanggar etika itu kita akan tangani langsung, tidak menunggu jadwal sampai kapan gitu kan gitu. Kalau memang itu langsung kita tangani supaya cepat selesai, tidak berlarut-larut gitu kan. Jadi secepat mungkin ya Pak. Oke. Baik Pak, adakah seseorang atau ada faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Memang kita kan kalau kita dapat masalah, kita tidak dapat menyelesaikan, kita biasanya memang sharing sama teman, sharing sama pemuka agama atau guru kita atau orang yang lebih tua sama kita. Itu memang tetap harus ada sama kita, ya kan? Nggak mungkin kita pun yang menyelesaikan itu terbaik. Mungkin kita juga melanggar etika, makanya kita harus juga sharing sama orang-orang yang kompeten lah di bidang itu. Untuk dapat hasil yang terbaik. Iya Pak. Jadi Pak, dari semua hal yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak selama Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang paling utama kalau kita dengan Muslim, memang ilmu agama itu penting. Nah, itu nomor satu. Karena kalau ilmu agama itu ada, walaupun dia ilmu dunianya kurang, tapi dia kan bisa terarah. Tapi kalau orang yang punya misalnya profesor, dokter, atau ilmu agama yang ada itu banyak melanggar etika. Ya kita contoh sekarang ini Indonesia lagi sibuk-sibuk dengan etika. Pelakunya semua orang-orang berpendidikan, gitu kan. Jadi agama kalau kita yang Muslim ya
Muslim, kalau yang agama lain itu salah satu yang bisa mengapa namanya, menghambat yang bisa etika itu lebih baik gitu kan. Tapi kalau nggak punya nilai agama, kita lihat di anak-anak kita yang di rumah dia ayahnya udah pisah sama orang tua, kan jadi yang nggak betul nikahnya. Sebabnya itu karena dia tidak Dasari dengan pendidikan agama, pendidikan lebih di rumah. Kalau di sekolah ada, tapi kan seberapa lah, tapi kan lingkungannya mempengaruhi di rumah, mempengaruhi semua itu. Jadi kalau nilai agamanya nomor satu kalau menurut saya itu ya. Kalau yang ada nilai agama waktu kita bilang langsung menyambung. Salah dia jangan tak dia. Tapi kalau orang itu kan nggak bisa baca. Nah, ya. Berarti sesuai dengan hadis Rasul ya Pak, Nah. al-adabu fawqal ilmi ya. Ya. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Makanya dalam agama Islam itu ilmu agama itu nomor satu. Nah, itu dah lengkap. Kalau nggak ada fikih, tauhidnya, satu lagi tasawufnya dah ada tuh, dah aman tuh sebenarnya. Kalau dia mau melakukan ilmu itu, tapi kalau enggak ya juga. Nah. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah berkenan saya wawancarai hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi gitu ya Pak ya. Ada juga sama kami ya, mudah-mudahan sama-sama saling sharing juga ya. Oke, ya Pak. Jadi Pak, begitu saja dari saya. Saya akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebenarnya sudah menyempatkan waktu hari ini untuk berbincang-bincang ya dengan saya mengenai dilema etika atau bisikan moral yang saya pelajari di program Guru Penggerak. Jadi baik, Nana, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan moral? Pertama, mengamati dulu suatu permasalahan terjadi, kemudian menentukan informasi yang benar, dan seterusnya menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan pengalaman. Ada ini ya Bu Nana ya, ada tahap-tahapannya ya. Jadi selanjutnya ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau ada masalah seperti itu, pertama dalam mengambil keputusan, kita harus selalu kembalikan pada aturan. Setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan bekas pejabat guru-guru di sini, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami. Karena selalu ada alasan di balik sebuah keputusan. Berarti setiap kejadian-kejadian itu ya ada sebabnya ya. Ya. Oke, baik. Gimana selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Kemudian saya akan turun ke lapangan, langsung untuk mencari atau mewawancarai dari berbagai pihak. Kemudian setelah itu saya akan menganalisis untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jadi begitu juga yang tadi ada tahapan ya Bu ya, cari informasi dulu, barulah Ibu bisa mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Baik Ibu, jadi hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau menurut saya, merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas.
Kemudian tergantung objek permasalahan yang di lapangan. Saya mengobrol dengan tim di sekolah saya, dengan jajaran guru, terutama guru-guru senior, didengar pendapatnya, kemudian baru kita bersama-sama mengambil keputusan yang terbaik. Ya, harus dikompromikan dulu ya, Bu ya. Bukan keputusan yang Mutlak dari paslon. mutlak dari kepala sekolah atau sepihak. Iya, iya. Oke, jadi selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Tantangan yang kita hadapi biasanya apabila keputusan kita itu kurang dicerna. Tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang tersebut bahwa keputusan kita itu yang terbaik. itu nggak kesalahan ini Bu, maksudnya harus jawaban dari saya ini yang diambil jadi keputusan dari dia. Dengan kita meyakinkan orang ini begini, nanti dia bisa kasih pendapat. Oh ini, nah, jadi keputusan itu kan tidak mutlak, tapi kita kasih ini keputusannya, dia kan bisa mencerna. Jadi ada ide-ide Iya. lah ya. Baik Bu. Jadi kalau apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah ada jadwal yang terstruktur untuk dalam pengambilan permasalahan dari keputusan dilema etika? Untuk jadwal, ya, karena kan kejadiannya tertentu, cuma persoalannya diselesaikan sebisa mungkin, secepat mungkin, dan tidak berlarut-larut. Karena kalau berlarut-larut timbul fitnah gitu Iya, ya. iya. Oke, Ibu, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus pidana etika? Ada orang kepercayaan Ibu enggak? Kepercayaan satu pribadi nggak ada. Nah, kan kalau kita mengambil keputusan itu, ya dukungan dari guru-guru, terutama wakil yang selalu kita percayai, kemudian dari guru-guru yang ada di sekolah. Jadi nggak ada ini dari ini enggak. Jadi secara mufakat lah ya. Jadi, Berarti kesepakatan Iya, bersama iya. gitu ya. Jadi, adil merata lah gitu ya. Tidak ada yang dirugikan. Baik Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? pengalaman adalah pengalaman adalah guru terbaik. Jadi kita belajar dari kejadian yang sudah kita alami, itulah kita belajar. Jadi memang betul ya Bu ya, kata pepatah pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi dengan pengalaman itu kita jangan jadi down Bu ya, Iya. tapi harus termotivasi gitu ya kan. Iya. Oke, baik Ibu, jadi demikian saja hari ini saya berbincang-bincang dengan Ibu. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi Bu ya, kemudian dapat menjadi pribadi saya yang lebih baik.